terima kasih yang sudah mengundang kami untuk memberikan paparan mengenai RPJMN dan DAK. Tadi saya kira saya sekilas melihat mempresentasikan. Maaf, suaranya kurang jelas, Pak Pungkas. Kurang ya? Oke, sebentar. Awalan tadi yang sudah ditanyakan. Kalau sekarang bagaimana ya? Sudah lebih jelas? Sudah jelas, lebih jelas ya. Oke, baik. Saya akan ada paparan mengenai beberapa hal sesuai dengan permintaan, dan bersama kami juga di sini sudah hadir ya tim kami, Pak Arifi dan Zaki, Pak Zaki. Jadi nanti kalau misalnya ada tindak lanjut atau pertanyaan bisa dikomentari juga oleh Pak Arifi atau Pak Zaki yang sehari memang berkaitan dengan DAK. Oke, baik. Kita lanjut ke slide saya. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai pertama terkait dengan arah kebijakan ya, arah kebijakan RPJMN. Tentu ini general saja sebagai pegangan nanti Bapak sekalian untuk melakukan penelitian ya di Litbang. Kemudian yang berikutnya mengenai arah kebijakan RPJMN ini, Bapak sekalian, saya kira kita semua beberapa kali sudah presentasi, mudah-mudahan ini juga masih bisa diingat bahwa tujuan utama dari RPJMN adalah meningkatkan cakupan kesehatan semesta, dan saya kira kita semua paham bahwa kesehatan semesta itu adalah semua orang memperoleh semua jenis layanan tanpa hambatan biaya. Nah, saya kira semangat DAK itu bisa ke sana karena salah tujuan dari DAK salah satunya adalah untuk mengurangi kesenjangan. Ya, saya kira ini salah satu alat yang cukup baik untuk meningkatkan cakupan kesehatan semesta, terutama pada daerah-daerah yang tidak mempunyai pelayanan tertentu. Ya. Kita lihat daerah timur itu kekurangan dokter, kekurangan rumah sakit. Nah, itulah fungsi DAK salah satunya adalah untuk meningkatkan cakupan kesehatan semesta. Nah, tentu juga kedepannya kita ini ada prioritas untuk primary healthcare dan promotif preventif, dan saya kira ini juga bisa didorong oleh DAK, termasuk inovasi dan pemanfaatan teknologi. Jadi kali DAK juga akan dibuka pintu-pintu untuk pemanfaatan inovasi dan teknologi. Lingkupnya tentu di 5 ini, karena inilah lingkup 5 strategi utama dalam RPJMN, yaitu kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan reproduksi KB ini tetap menjadi prioritas. Jadi KIA, AKI ya, terutama AKI, AKB, kemudian KB ini masih menjadi isu utama. Baik gizi masyarakat, baik kurang gizi atau lebih gizi, pengendalian penyakit penular maupun tidak menular, kemudian germas dan sistem kesehatan. Di sistem kesehatan ini cukup banyak nanti di sini. Dan di sini juga banyak terkait dengan upaya-upaya kesehatan. Oke, kemudian saya kira akan lanjut saja ini, Bapak Ibu sudah sering terpapar, nanti bisa dilihat indikator-indikator RPJM yang bisa digunakan sebagai patokan. Dan saya kira DAK nanti tujuannya juga harus mengacu kepada tujuan-tujuan ini ya. Nah, RKP 2022, karena saya kira kita sudah kalau membahas DAK itu ya DAK 2022 itu paling cepat ya, karena DAK 2021 sudah lewat untuk bicara menu. Nah, intinya di RKP 2022 untuk kesehatan akan fokus pada 3 hal. Reformasi sistem kesehatan, kemudian menurunkan kematian ibu, dan menurunkan stunting. Itu 3 fokus. Fokus utama, ini yang disebut dengan major project. Tentu beberapa kegiatan-kegiatan yang nanti dilakukan, tapi bila ada tambahan-tambahan atau ada penguatan-penguatan intervensi, utamanya adalah di 3 ini. Dan ini areanya sangat banyak karena SKN sendiri tujuannya adalah meningkatkan kapasitas keamanan ketahanan pembelajaran dari pandemi ini, jadi health security and resilience, kemudian supply side ya, supply side, dan kemudian peran masyarakat untuk promotif preventif. Oke, di slide berikutnya kita punya detail mengenai agenda ideal untuk reformasi sistem kesehatan, dan
di sini sebenarnya yang dimaksud reformasi kesehatan adalah bagaimana kita memperkuat promotif, supply side, dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Nah, di dalam karena kita mendefinisikan reformasi itu berupa suatu yang baru, berupa perluasan coverage, berupa pengembangan, ya. Karena itu targetnya ini juga relatif kalau kita lihat ada beberapa area yang sebenarnya sudah dilakukan tetapi tidak cukup efektif, tidak cukup intens ya, seperti TB, malaria, kusta. Hal-hal baru seperti penyediaan supply side terutama sebelah kanan ya, dokter, rumah sakit dan sebagainya. Dan di dua bawah itu juga sangat penting sekalian, dan ini nanti juga bisa didukung, sangat didukung dengan DAK, yaitu sistem surveillance dan sistem informasi kesehatan dengan memanfaatkan digitalisasi pelayanan kesehatan. Jadi ini yang akan mewarnai DAK kita ke depan, termasuk tujuan di menu-menu inilah yang akan kita juga lakukan ke depan. Nah, saya akan sekarang bagian kedua untuk melihat bagaimana DAK DAK yang selama ini sudah kita alami, dan kita tahu bahwa tren DAK ini setiap tahun relatif meningkat ya. Bapak sekalian, ini sebelah kanan bawah ini adalah DAK kita, yang hijau adalah DAK fisik, kemudian yang pink ini adalah DAK non fisik. Secara umum peningkatan terjadi terutama di DAK fisik ya, dan meningkat cukup tajam sejak tahun 2014 ya, naiknya cukup tinggi ya, cukup tinggi dibandingkan dengan kenaikan anggaran pusat. Anggaran DAK meningkat jauh lebih tinggi sebenarnya, dan tentu dengan gabungan pusat dan daerah sudah melebihi dari 5%. Nah, tentu kenaikan ini salah satunya karena tujuan dari DAK sendiri adalah prioritas nasional. Jadi ini masih menjadi sumber-sumber anggaran kesehatan. Tadi saya lihat salah satu dari siapa tadi kalau nggak salah mengenai SPM ya, SPM. Bahwa anggaran DAK ini sebenarnya filosofinya bukan SPM. Filosofinya adalah prioritas nasional. Jadi DAK adalah membiayai kegiatan prioritas nasional, tetapi merupakan tugas daerah. Sehingga untuk dapat mencapai prioritas nasional itu daerah memberikan bantuan. Sebenarnya bantuan ini tentu dalam hal pembiayaan sebenarnya tugas daerah, jadi tidak perlu dibantu seharusnya. Tapi kita sadar bahwa kemampuan daerah sangat terbatas, ya kita perlu dibantu. Tetapi saya pribadi berpikir kalau ini karena teman-teman di bank ya, teman-teman bank harusnya berpikir lebih bebas, tidak terlalu terikat dengan satu norma-norma yang kita buat sendiri, tetapi untuk membuat satu kebijakan tentu kita harus berpikir agak sedikit lepas, karena kebijakan itu bagian intervensi ya, bagian intervensi yang bisa kita ubah gitu ya. Nah, DAK kesehatan ini cukup tinggi dari tahun ke tahun, meningkat cukup banyak, tapi ada berbagai permasalahan, ya, permasalahan. Nah, karena ini adalah tugas dari semacam dana transfer dari pusat dengan misi untuk mencapai prioritas nasional, tentu menunya akan berubah-ubah. Tergantung dari prioritas nasional itu apa, ya, yang ditentukan di dalam trilateral meeting melalui RPJM dan RKP, trilateral meeting KL, Bappenas, dan Kemq. Jadi tidak bisa disandingkan 100% dengan SPM sebenarnya. Ya. Bisa jadi prioritas nasional berubah, dan ini areanya bisa berubah lagi. Ya. Dan saya kira itu salah satu tantangan buat kesehatan. Bagaimana DAK ini bisa fokus ya, bisa pemilihan daerah, bisa menu, sehingga daya ungkitnya lebih terasa dibanding dengan segera ya, ingin membantu seluruh bidang seperti yang SPM 12 tadi mungkin akan kesulitan. Oke, nah kalau dibagi berdasarkan tren ya, berdasarkan tren anggaran, misalnya kita lihat sejak tahun 2001 sampai 2016 sampai 2021 memang cenderung meningkat di hampir semua ya. Terutama di DAK reguler yang meningkat cukup tinggi sebenarnya. Meningkat cukup tinggi.
dan terutama yaitu di reguler yang digunakan untuk segala macam. Ya, banyak sekali ini karena menunya sangat terbuka. Nah, di angka penugasan ini juga relatif naik turun karena tergantung dari penugasan yang kita buat. Nah, sebenarnya penugasan ini relatif lebih mudah diarahkan. Jadi ke depan kita berharap sebenarnya di AK itu seharusnya lebih kepada penugasan. Nanti kami sampaikan di belakang, tantangannya apa? Kenapa nggak penugasan? Tantangannya salah satunya adalah data. Karena kita tidak punya peta data yang kuat, makanya kita sulit melakukan penugasan. Seharusnya data ini kita kuatkan. Data daerah, data ketersediaan, data alat kita punya, dengan seperti itu akan mudah kita melakukan penugasan. Kemudian di afirmasi biasanya untuk daerah-daerah terpencil dan relatif tetap setiap tahun ya. Kemudian di angka non fisik ini juga satu area yang perlu kita gali betul, ya gali betul. Di angka non fisik sebenarnya untuk apa? Karena sangat fleksibel. Karena sangat fleksibel kadang-kadang permintaannya banyak, gitu ya. Permintaannya banyak untuk ini, untuk itu ya. Dan kadang-kadang daerah juga memanfaatkan ini, memanfaatkan BOK ini di angka non fisik ini untuk memenuhi kebutuhan operasional di puskesmas. Padahal itu adalah tugas daerah sebenarnya. Tanpa itu seharusnya puskesmas jalan. Nah ini ada hal-hal yang seperti apa ya paradoks lah ya. Kita seharusnya tugas daerah tapi daerah tidak menyediakan, kemudian tergantung dari pusat kalau tidak memberikan khawatir daerah tidak jalan dan sebagainya. Jadi seperti vicious cycle ya. Jadi lingkaran setan yang tidak selesai-selesai. Nah ini adalah detail anggaran untuk kalau dibagi lagi per bidang ya, per subbidang ya, ini ada DAK reguler, fisik, afirmasi, non fisik, ini bisa data ini juga nanti Pak Bayu saya kira datanya lebih lengkap dan Pak Lukman tadi lebih lengkap bagaimana pembagian anggaran per bidang gitu ya. Secara umum DAK reguler itu cenderung meningkat gitu ya. Rumah sakit cenderung menurun ya. Harusnya relatif bagus kalau menurun karena kan setiap tahun ini sejak tahun 2014 itu ada anggaran ke daerah. Jadi seharusnya itu bisa semakin menurun. Bahkan secara umum DAK itu seharusnya semakin menurun ya. Karena kita sudah bantu terus hampir 37 triliun setiap tahun ya. Terakhir ya. Dari tahun 2014 gitu ya. Jadi menu-menu yang dulu kita buat seharusnya sudah mulai dapat dihilangkan ya, kalau kita punya peta yang jelas gitu ya. Ada beberapa yang hilang seperti Bapelkes. Karena memang ini tergantung dari kebutuhan tahunan. Saya kira DAK ini salah satu bagian yang cukup fleksibel yang mengikuti RKP seharusnya. Jadi apa prioritas RKP itulah kita biayai. Nah ini tantangan buat kita untuk menunya supaya bisa lebih tepat sasaran. Kemudian DAK fisik afirmasi ya ada yang tetap ya, tapi ada yang hilang juga nih. Hilang karena rumah sakit, puskesmas itu kan sekali dibangun biasanya tidak akan banyak tambahan lagi. Jadi seharusnya beberapa menu itu memang berhenti ya, kalau memang itu dilakukan dengan benar di lapangan. Nah di non fisik ini yang terus sebenarnya berubah ya, menu-menunya setiap tahun bisa naik bisa turun cenderung dari diskusi tahunannya. Terus sekalian, nah ini saya kira yang penting bagian ketiga ini adalah bagian terakhir ya mengenai evaluasi. Jadi kita pernah beberapa kali melakukan studi mengenai DAK, baik secara teknis dulu pertama kali juga dengan UGM itu teknis mengenai penyerapan di lapangan, kemudian kita sekarang lebih ke arah makro ya. Jadi beberapa umum mengenai DAK kesehatan ini bisa dijadikan dasar gitu untuk teman litbang bahwa pengalokasian belum optimal. Maksudnya apa belum optimal? Karena kita tidak mempunyai dasar peta dan kondisi yang detail per daerah dan kondisi vaskes ya di daerah. Referensi utama pengalokasian masih berasal dari usulan daerah, gitu ya. Nah tentu namanya usulan ya terserah daerah mengusulkan apa. Kadang-kadang perlu tidak mengusulkan, kadang-kadang sudah punya masih mengusulkan. Jadi kalau itu digunakan basis itu masih kurang kuat. Kemudian belum ada pemetaan kondisi ketersediaan dan gap sarana prasarana alat di setiap vaskes. Contoh saja misalnya cold chain ya, cold chain untuk vaksinasi atau cold chain atau alat antropometri untuk timbangan.
kita punya tidak itu peta keberadaan alat itu di setiap puskesmas atau di setiap desa, karena sekarang itu juga diukur antropometri di desa. Kita punya nggak data itu? Kalau kita punya data itu, kita langsung penugasan menunya. Tidak perlu usulan daerah, karena alat-alat seperti ini kadang-kadang daerah tidak mengusulkan. Sesuatu yang kecil, yang merepotkan, tapi perlu, belum tentu daerah mengusulkan. Dan ini masalahnya. Daerah tidak mengusulkan, makanya tidak dapat. Sementara kita tidak punya data yang kuat, sehingga masih terjadi gap. Sementara itu beberapa kebutuhan, terutama puskesmas, alat-alat rumah sakit gitu ya, kadang mungkin tidak terlalu urgen ya, tetapi karena mereka mengusulkan, dan itu usulan terbesar ada di situ. Sementara DAK berbasis usulan. Nah, saya kira ini peran Litbang. Kalau saya berharap sih Litbang kan dulu juga banyak melakukan survei ya, banyak melakukan penelitian, penyajian mengenai data-data. Selama ini kan data-data survei Riskesdas. Nah, saya kira ini data-data Vaskes ini sangat penting karena untuk yang sangat aplikatif yang bisa kita langsung gunakan untuk penganggaran gitu ya, penganggaran. Nah, seharusnya kita punya data lengkap per puskesmas, per daerah. Jadi ketika ingin membuat menu, kita sudah melihat itu, sudah melihat daerah ini kurang apa, sehingga kita memberikan. Kalau kita memberikan hibah ke orang kan kita tahu nih, kamu kurangnya apa nih, saya beri kamu untuk melakukan ini. Tapi kalau kita tidak tahu kekurangannya apa, kita memberi hibah, ya kita tidak tahu pemanfaatnya. Yang kedua di tingkat daerah, ini ada keterlambatan perda APBD biasa itu. Itu juga salah satu masalah yang harus kita atasi ya. Apakah sebenarnya yang ideal itu seperti dulu nggak mesti masuk APBD ya. Karena kalau APBD berarti kan masuk DPR pembahasan, walaupun anggaran itu tidak digunakan untuk yang lain. Tapi kalau ada masalah dengan APBD, dengan apa-apa ya dia ikut tertunda gitu ya. Apalagi kalau ada perubahan ikut tertunda, belum sepakati ikut tertunda, ada pertentangan politik ikut tertunda. Kemudian pemanfaatan alokasi DAK tidak sesuai dengan rencana kerja. Terjadi banyak di lapangan itu dialihkan. Kemudian kegagalan lelang. Ya. Artinya tidak siap. Sudah mengusulkan membangun rumah sakit, membuat puskesmas, ya. Rumah sakit pertama ada banyak di beberapa daerah seperti di Papua. Sudah diberikan anggarannya sampai hari-hanya tidak bisa lelang. Rumah sakitnya tidak jadi sampai sekarang. Nah, uangnya terus untuk apa? Kemudian ketiga, kinerja daerah untuk DAK non fisik yang rendah. Jadi jam persal, misalnya jam persal ini kita harus diskusikan betul. Litbang bisa bantu nih, jam persal itu seperti apa manfaatnya dan seharusnya seperti apa ya. Jam persal uangnya cukup besar juga ini loh. Kita punya target untuk penurunan kematian ibu misalnya. Sebenarnya untuk apa sih harus jam persal itu? Apakah masih perlu? Jangan-jangan itu perlu ditarik di pusat untuk yang lain gitu ya. Jadi setiap anggaran itu kita tidak boleh take it for granted, terutama di teman-teman di Litbang yang bisa melakukan penelitian. Dia mendukung fungsinya enggak, tujuannya tercapai atau tidak. Kemudian Vaskes cenderung memanfaatkan anggaran sumber ini, contohnya untuk anggaran kapitasi, yaitu karena DAK itu kan DAK non fisik ini kan ada di per puskesmas, kemudian ya penggunaannya tadi macam-macam. Sebenarnya untuk operasional pusat itu banyak sekali ya. Bisa promotif preventif, bisa membuat honorer, tapi anggaran hanya 700 juta. Sebenarnya untuk ukuran operasional pusat masih sangat kurang. Kemudian nomor 4, belum adanya ukuran kinerja. Ya, ini juga penting banget ini saya kira. Jadi belum adanya ukuran kinerja outcome tiap daerah. Kalau daerah itu sudah menerima DAK, kinerjanya bagaimana mengukurnya? Ya. Kemudian kalau dia tidak terrealisasi output-nya, apa sanksinya, apa disinsentifnya? Selama ini tidak ada, ya tetap aja daerah bisa aja tidak dilaksanakan karena tidak ada sanksi, tidak ada insentif. Ini masalah yang cukup besar menurut saya di 4 ini bagian monet. Kemudian yang kelima, kriteria lokus prioritas kurang tajam. Salah satunya tadi karena datanya belum siap, sehingga ketika menentukan lokus, ya kita tidak dibekali dengan data-data lengkap gitu ya. Apalagi kalau ini penugasan gitu ya. Kalau reguler itu ya bisa dibuka aja untuk umum sebenarnya. Tetapi di DAK reguler pun belum ada referensi terkait dengan kondisi daerah atau kriteria lokus. Artinya ketika
karena nanti daerah mengusulkan reguler, kita juga punya basis ya, kenapa daerahnya mengusulkan ini, mengusulkan itu. Jadi basis data juga sangat penting. Saya kira itu beberapa hal yang sangat penting yang bisa diekspor oleh teman-teman Litbang. Ini sebagai contoh perkembangan, slide berikutnya ya, perkembangan di angka kesehatan. Setiap tahunnya nanti bisa dilihat di sini detailnya seperti apa, ada berapa banyak rinciannya ya. Berubah terus ini setiap waktu dan 2022 bisa berubah juga. Ya. Berubah juga. Tapi komponennya masih tetap terus ya, kecuali afirmasi yang 2021 tidak ada. Nah, ke depan seharusnya ini kita lihat sebagai contoh nomor 1, pelayanan dasar. Setiap tahun itu ada puskesmas, rujukan, hampir setiap tahun ada rujukan. Kapan ini selesainya ya? Kalau kita tidak punya data yang kuat, ini akan terus-terusan. Oke, slide berikutnya, permasalahan berikutnya adalah penyerapan. Penyerapannya cukup rendah ini. Ini kalau rata-rata ini total setahu saya ini nggak ada totalnya ya, sekitar 82-85% anggaran yang terserap, gitu ya, anggaran yang terserap, yang DAK fisik, penugasan dan afirmasi. Nah, kalau dengan seperti itu tentu banyak sekali anggaran ya, dari 31,5 triliun, 82 hampir katakan lebih dari 15% tidak terserap, banyak sekali itu. Kemudian kalau tahun 2020 memang ada COVID ya, beda. Tapi secara umum memang penyerapan rendah. Jadi belum pernah ada riwayat DAK kesehatan di atas 95%. Kemudian realisasi DAK non fisik terutama cenderung lambat dan rendah. Sehingga perlu ada strategi nih, ini yang dipikirkan juga, kita memikirkan strategi apa nih untuk PUK ya. Kalau DAK relatif lebih mungkin ada bisa dilihat ya pembangunan fisik, tapi begitu PUK apa nih kinerjanya ya. Selama ini kita tidak pernah mengukur kinerja dari uang diberikan itu apa pertanggungjawabannya. Dari sisi kinerja ya, bukan administrasi. Ada beberapa DAK sebenarnya slide berikutnya yang punya daya ukit ya. Ini korelasi sederhana sebenarnya, kita tidak tahu sejatinya apakah benar seperti itu tidak, karena ini murni hanya scatter plot sebenarnya. Hanya scatter plot yang menunjukkan bahwa akreditasi puskesmas yang meningkat sejalan dengan adanya anggaran gitu ya. Demikian juga untuk rasio tempat tidur selalu meningkat dengan adanya DAK ya, DAK. Nah ini adalah bisa bolak-balik sebenarnya ya relasinya, tapi ini menunjukkan bahwa ada korelasi ya, walaupun kita tidak secara atributif, tidak atributif ya, tapi ada korelasi. Beberapa top 10 dan top 10 teratas dan top 10 terendah ini ya, untuk jenis-jenis menu yang sering dimanfaatkan di daerah ya. Yang paling banyak itu puskesmas, renovasi puskesmas, rumah sakit pertama, puskesmas keliling. Bappenas kita tahun lalu melakukan kajian mengenai relevansi. Tahun sebelumnya relevansi antara DAK dan menu-menu prioritas nasional. Jadi sebelah kiri ini persentase itu relatif relevan ya. Yang sebelah kanan itu sebenarnya tidak terlalu relevan dengan prioritas nasional. Ini sebelum reformasi ya, sehingga lab kesehatan itu tidak merupakan bagian dari prioritas. Nah, sekarang dengan adanya pandemi justru lab-lab itu menjadi prioritas juga, bisa menjadi prioritas. Untuk bisa berubah. Tapi intinya ini ada beberapa menu yang relatifnya tinggi, ada beberapa menu yang relatifnya kalau dia relevansinya rendah karena tujuan dari DKA adalah untuk mencapai prioritas nasional, seharusnya tidak ada di menu itu. Nah ini kita harus berani memang untuk memotong dan fokus. Tapi bagaimana memilih menu yang fokus itulah juga tantangan. Oke, slide berikutnya sebagai contoh dari kasus-kasus ya, kasus ada daerah yang pagu itu kadang-kadang tidak selalu relevan dengan kebutuhan atau usulan daerah. Nah, jadi ini saya kira salah satu kelemahan kita memang peta tadi. Ketika tidak punya peta, maka ada beberapa daerah yang fasilitasnya sudah bagus tapi tetap mengusulkan terus gitu ya. Dan ini bisa dipenuhi karena memang kita basis datanya juga tidak punya basis yang kuat untuk menyatakan iya atau tidak di sini.
Oke, kemudian slide berikutnya contoh beberapa menu-menu yang diminati. Dalam arti diminati itu selalu diusulkan. Ada banyak rincian kegiatan yang tidak diminati. Sebagai contoh ICU, NICU itu rendah. Ya, ya, saya kira ini terkait dengan, saya kira ini sekalian juga bisa, kami mau juga bisa bantuan dari Litbang ya. Kenapa yang ICU, NICU, PICU ini rendah ya? Mungkin ada kaitannya dengan biaya dan pemasukan untuk rumah sakit. Apakah itu bukan merupakan profit sharing ya? Padahal NICU, PICU itu adalah daerah yang biasanya banyak antrian di situ dan itu yang sering menjadi muncul di berita-berita gitu ya. Dan ini juga sebenarnya kalau saya lihat vaskes swasta juga agak kurang. Ini mengandalkan pemerintah. Jadi belum tentu yang diminati rendah itu tidak dibutuhkan sebenarnya. Ya kalau instalasi jenazah ya mungkin tidak terperlukan, instalasi gizi karena sudah ada mungkin ya, pemeliharaan sudah ada, tapi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari betul, mana yang tinggi, mana rendah. Tapi ini jangan misleading, diminati tinggi itu belum tentu diperlukan, diminati rendah belum tentu tidak diperlukan, tergantung dari kondisi daerah. Dan kita belum bisa menilai secara utuh ya kalau mengenai ini karena data. Sekalian untuk menu DAK yang dipilih adalah yang seharusnya nih, relevansinya tinggi. Artinya derajat relevansi atau signifikansi terhadap PCM itu tinggi. Kita bicara menu di sini ya. Kemudian bagaimana kemampuan daya ungkit. Kalau sudah terpilih ya menunya, dia punya daya ungkit enggak terhadap capaian output tadi. Sudah kasih anggaran banyak tapi mungkin tidak meningkat outputnya. Kemudian apakah ada beberapa kegiatan-kegiatan tertentu yang mungkin sudah tidak diperlukan lagi karena sudah bertahun-tahun diadakan dan mungkin tidak diminati bahkan tidak perlu. Ya. Itu yang disebutkan analisa saturasi. Dan yang terakhir adalah kemampuan fiskal daerah juga harus dilihat. Artinya satu daerah dengan kebutuhan yang sama itu belum tentu dua-duanya harus mendapat bantuan dari DAK. Karena DAK ini secara prinsipnya adalah membantu daerah. Kalau daerah itu mampu, yang itu merupakan tupoksi daerah, ya harusnya tidak dibantu. Jadi kemampuan fiskal itu sangat penting. Dan kinerja sistem kesehatan. Kinerja sistem kesehatan adalah apakah kinerja, apakah dinas, apakah Bapeda bisa mengeksekusi tidak anggaran-anggaran tadi. Itu disebutkan kinerja sistem. Itu dilihat misalnya dari persentase, ternyata persentase imunisasi masih rendah, itu kan berarti padahal kan vaksin disediakan ya, itu berarti kapasitasnya rendah. Nah, kita harus memperhatikan itu ya, tidak hanya melihat kebutuhan tapi tanpa dilihat kapasitas, kemudian kapasitas tinggi mungkin tidak perlu. Jadi kombinasi antara ketiga itu menjadi sangat penting untuk menentukan menu dan anggaran. Terus sekalian, untuk 2022 ini masih draft dan akan kita diskusikan ke depan ya. 2022 kita berharap menu dan kegiatan yang wajib itu dipetakan berdasarkan fokus. Fokusnya dalam hal ini untuk 2022 adalah major project, terutama 3 tadi. Kemudian dipertajam dengan lokus prioritas. Lokus, untuk mendapatkan lokus, kita harus punya data dan harus punya peta kondisi awal dari kondisi tadi. Misalnya kita bicara mengenai lab reformasi kan, lab bagian dari reformasi kesehatan. Kita punya nggak data kekuatan laboratorium di masing-masing daerah? Kalau kita punya, kita dengan mudah akan mengalokasikan dan menentukan alokasi maksud saya. Tidak hanya berdasarkan proposal, tapi berdasarkan memang ketersediaan alat di lapangan. Yang ketiga adalah bagaimana menilai kinerja daerah ketika disiapkan anggaran, apa kinerjanya? Kalau di pusat kelihatan, penyerapan salah satunya. Tapi yang paling penting adalah daya ungkitnya. Dia sudah dapat alat ini, alat itu, meningkat nggak kinerjanya? Nah, saya kira ini koridor umum untuk 2022, kita harus mengarah ke sana, dan ini semua tantangan, karena sebagian dari mekanisme di ketiga segi 5 ini kita belum terbentuk dengan baik. Nah, slide berikutnya, ini rancangan, kita lewatin saja, mungkin rancangan 2022 nanti bisa dilihat, tentu ini masih sangat berubah ya, bisa berubah, akan kita diskusikan. Slide terakhir, sekalian, mengenai lesson learned. Jadi, untuk pencapaian target pembangunan daerah, maka kenaikan DAK perlu dikaitkan dengan RPJMN. Kami sekarang sudah mulai meng-advise ya, karena DAK sudah begitu banyak terus-menerus, kita tidak punya petanya, kinerjanya, monitoringnya juga tidak terlalu kuat.
Ya mungkin suatu saatnya anggarannya, ini karena politik kan meminta anggaran untuk naik gitu ya. Tapi mungkin tidak perlu naik tajam-tajam juga gitu ya. Ini kan kita seperti terus-menerus memberikan transfer kepada daerah yang merupakan tugas daerah gitu ya. Nah, ini hal yang saya kira sangat-sangat penting ya untuk melihat capaian. Jadi bisa dikaitkan dengan tematik yang berhasil prioritas dan ada kaitan antara DAK dengan pemenuhan Yankes dan Nakes dan Yankes contoh ini. Jadi contoh yang selama ini terjadi kadang-kadang Paskes itu diberikan alat untuk operasi misalnya ya, atau alat untuk opsin, tetapi di lapangan tidak tenaga opsinya belum ada atau sebaliknya. Nah, ini perlu ada keterkaitan. Jadi DAK itu tidak murni fasilitas. Kalau dia hanya fasilitas, tidak memperlihatkan tenaga dan kapasitas daerah, terjadi ada beberapa tahun lalu tuh ada TCM yang diberikan ke daerah, padahal rumah sakitnya nggak ada, rumah sakitnya labil. Jadi akhirnya TCM itu tidak dapat digunakan. Kemudian pengukuran performance base DAK perlu dibangun dengan sistem MONEF. Sistem MONEF saya kira perlu diperlukan ya, sistem MONEF. Kemudian untuk pengusulan dan persetujuan DAK, maaf Pak Bayu, ini dari sisi proses. Pak Pungkas, Pak. Iya Bu, terima kasih. Ya terima kasih diingatkan. Jadi perbaikan pengusulan dan persetujuan DAK ini bagaimana penguatan database dan sistem pemetaan ketersediaan kondisi sarana prasarana harus kita siapkan database. Kemudian sistem penilaian yang memungkinkan DAK menjadi substitusi. Artinya gini sekalian, jangan sampai uang pusat itu diandalkan terus gitu. Jadi substitusi anggaran daerah. Oke, karena ini sudah ada dari pusat, daerah tidak perlu menganggarkan itu dari APBD-nya. Padahal ini adalah tugas daerah, dan saya kira ini menjadi sangat penting mekanisme yang harus dibangun seperti apa. Ya. Jadi seharusnya menjadi bisa nggak dia menjadi untuk daerah yang kapasitasnya rendah memang dia bantuan, tapi untuk yang kapasitasnya tinggi dia harusnya hanya komplementer saja, melengkapi saja. Selama ini sebagian besar digunakan sebagai sumber utama. Kemudian bagaimana menentukan kinerja DAK? Ya, itu sangat penting untuk menilai monitoring evaluasi. Jadi kalau kita lihat sekalian banyak sekali permasalahan DAK yang mudah-mudahan kami berharap di penelitian Litbang ini nanti bersifat aplikatif ya. Bila perlu membuat peta ketersediaan misalnya atau membuat mekanisme bagaimana supaya tidak substitusi, bagaimana meningkatkan ini daerah yang meningkatkan kinerja dari DAK sehingga bisa langsung dapat dimanfaatkan oleh teman-teman semua di program dan kami. Karena penelitian DAK ini sangat aplikatif ya, beda dengan penelitian-penelitian lain yang mungkin sangat filosofis ya, tapi kami harapkan ini DAK lebih sifat praktis yang bisa langsung digunakan. Saya kira demikian, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.